Kita sudah belajar sama-sama. Kita sudah belajar tentang benar atau betul. Next. Intinya Alkitab menyebut kita sebagai orang benar, bukan orang betul. Ya, jadi intinya adalah kita disebut orang benar bukan karena betul-betul benar, tetapi karena dibenarkan Tuhan. Yuk kita baca yang hijau. 2, 3. Kita disebut orang benar bukan karena betul-betul benar, tetapi karena dibenarkan Tuhan. Next. Ini 3 kesimpulan yang kemarin kita sudah lihat. Orang benar adalah orang yang terbukti salah tetapi dibenarkan. Yang kedua, orang benar bukan orang yang tidak bisa jatuh dalam kesalahan. Yang ketiga, orang benar bukan orang yang senang hidup dalam kesalahan. Jadi orang benar masih bisa jatuh dalam kesalahan, tetapi dia nggak senang tinggal atau hidup dalam kesalahan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, next, ini adalah pemantapan atau penekanan dari apa yang minggu lalu sudah kita pelajari. Judulnya benar tapi salah. Next yang berikutnya. Oke, kita mau bahas profil ini dan saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara Karisma Family, kalau Anda mendengar atau melihat nama ini, kesan yang muncul di pikiran Anda ini orang yang positif atau negatif? Coba jujur, saudaraku. Ada yang berpendapat ketika aku mendengar kata Lot, maka hal yang muncul di pikiranku adalah positif. Ada yang positif, tadi yang negatif sudah ada beberapa. Yang merasa Lot orang yang positif, saudaraku, boleh angkat kaki. Enggak, saudaraku. Boleh angkat tangan, saudaraku. Angkat tangan. Ada? Kalau Bapak Ibu Saudaraku merasa Lot itu punya kesan negatif, sama. Saya pun berpikir, saya pun menilai bahwa Lot itu adalah profil yang negatif. Cenderung negatif. Kenapa, saudaraku? Karena kita suka mencari-cari kesalahan, gitu, saudaraku. Iya, karena kita ini lebih gampang melihat kesalahan orang daripada kesalahan kita sendiri. Nah, sama dengan saya berpikir Lot ini negatif, saudaraku. Nah, next yang berikutnya. Kita akan buktikan Lot dan sisi negatif hidupnya. Kita akan buktikan, ternyata banyak, saudaraku. Karena ceritanya cuma pendek juga. Jadi kalau ceritanya tentang Lot itu pendek dan kemudian ada beberapa poin di sisi negatif, itu artinya membuktikan bahwa dia memang benar-benar pribadi yang negatif menurut saya, menurut kita, begitu kan? Coba next. Ini daftarnya. Memang cuma 5. Tapi sekali lagi ceritanya tuh pendek. Dari cerita yang pendek kita ketemu 5 negatif. Bedakan Abraham ceritanya panjang, Yusuf ceritanya panjang, Yakub ceritanya panjang, gitu kan? Petrus ceritanya panjang, Paulus banyak ceritanya. Tapi dari cerita yang pendek ketemu 5 kesalahan, 5 hal yang negatif. Yang pertama, gembalanya bertengkar dengan gembala Abraham. Jadi ceritanya kan Lot ini kan ponaannya Abraham, ya. Ketika Abraham dipanggil dari negerinya Ur Kasdim, Tuhan tuh bilang begini, pergilah dari sanak saudaramu. Seharusnya Abraham pergi sendirian atau mungkin dengan istrinya saja. Tapi entah bagaimana bapaknya diajak Tera. Kemudian Lot juga diajak. Jadi walaupun Tuhan bilang sama Abraham, tinggalkan negerimu, sanak saudaramu. Dengan anugerah Tuhan, Abraham itu bawa bapaknya sama ponaannya namanya Lot. Dalam perjalanan Abraham punya gembala, Lot juga punya gembala. Artinya Lot diberkati. Nah, ini enggak saya siapin, tapi muncul ketika puji-pujian di situ ada rema dari poin ini bahwa ternyata kalau kita tuh ikut otoritas yang benar, kita juga diberkati. Lot ini dibawa oleh Abraham. Gitu. Akhirnya Abraham punya gembala, punya ternak, dan Lot juga punya gembala, punya ternak. Jadi walaupun tadinya cuma
numpang dibawa sama Abraham, tapi Lot juga akhirnya diberkati secara jasmani. Nah dari situ Tuhan tegur saya, supaya saya ini jadi otoritas yang benar. Karena yang ikut banyak saudaraku. Hampir 200 orang ikut. Kalau saya jadi otoritas yang gak benar, maka tentu yang ikut juga gak benar saudaraku. Nah kalau kita jadi leader, kita jadi orang tua, kita jadi pemimpin, kita harus jadi pemimpin yang benar. Yang setuju katakan amin saudaraku. Lot diberkati karena dia ikut Abraham. Jadi kalau kita nggak punya visi, nempellah sama orang yang punya visi. Dalam cerita ini yang dapat visi Abraham. Abraham dikasih visi sama Tuhan, keluar dari negerimu, keluar dari kenyamananmu. Aku akan memberkati engkau, membuat engkau menjadi bangsa yang besar, bla 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 bla. Lot nggak dapat visi itu, nempel sama orang yang punya visi. Bapak Ibu doakan karena dalam waktu dekat ini Borobudur akan kita pisahkan kata beberapa orang, saudaraku ya, haleluya. Jadi Borobudur ini akan kita dewasakan menjadi pos PI. Gitu. Jadi kalau sudah jadi pos PI dan kemudian berkembang menjadi gereja yang dewasa, ya kita akan dadah sama teman-teman Borobudur, saudaraku, haleluya ya. Tapi bulan depan doakan. Bulan depan Borobudur ini akan diresmikan menjadi pos PI dan itu sudah diakomodir oleh organisasi kita. Dan kalau sudah jadi pos PI maka akan ada kegiatan yang menetap di sana, mungkin ibadah minggu sore. Kami sedang berdoa, kami sedang rancang, jadi ibadah minggu itu ada di sini, ada di Borobudur. Jadi teman-teman di Borobudur bisa pilih ke sini boleh, mau di Borobudur juga boleh. Artinya saya tidak akan selalu ada sore hari di Karisma. Bapak Ibu Saudaraku, untuk sebuah visi yang besar, maka kalau kita nempel orang yang punya visi, maka kita pun diberkati. Lot diberkati, bertengkar. Karena areanya menjadi sempit. Rebutan lahan, rebutan padang rumput. Dan kemudian Abraham yang ngalah, Abraham yang bilang, jangan bertengkarlah, kita kan saudara. Udah kamu yang pilih. Abraham sebagai senior yang legowo, kamu yang pilih. Kamu pilih mana tempat yang kamu inginkan. Dan poin yang kedua, pada akhirnya Lot memilih tinggal dekat Sodom. Alasannya apa? Makmur. Dia lihat Lot, lihat, pandang. Di sana itu. Alkitab berkata dia pilih karena lembah Yordan seperti taman Tuhan. Lembah Yordan itu seperti Mesir. Lembah Yordan itu makmur. Lembah Yordan itu strategis. Lebih menguntungkan secara ekonomi, secara finansial. Dan ini sering ditafsirkan oleh banyak hamba Tuhan, Lot ini orangnya duniawi. Dia memilih berdasarkan pandangannya. Ini strategis nih, dia nggak doa. Dia pribadi yang matre. Dia orientasinya kekayaan jasmani. Sering ditafsirkan begitu. Dia memilih lembah Yordan, padahal di sana ada kota Sodom yang jahat. Ada kota Sodom yang berdosa. Tapi dia pilih nggak apa-apa dekat-dekat dosa. Yang penting makmur, yang penting bisnisku sukses, yang penting aku kaya. Dia pilih di sana. Dan tadi pagi Tuhan memberikan rema yang lain kepada saya. Setelah Lot pilih tempat yang strategis, yang lebih makmur secara finansial, Tuhan bawa Abraham. Abraham, lihat, pandang sekelilingmu. Sejauh mata memandang itu punyamu. Jadi ketika Abraham membiarkan lembah Yordan dikuasai dalam tanda petik oleh Lot, Abraham gak semakin miskin. Abraham tambah diberkati karena Tuhan bilang pandanglah sekelilingmu, itu semuanya milik kamu sejauh mata memandang. Sakemenge kamu lihat itu tempat yang aku sediakan buat kamu. Katakan sama-sama saudaraku, mengalah tidak membuat kita miskin. Bilang saudaraku 1, 2, 3, haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi kalau lahan bisnis kita, jabatan kita diinginkan orang lain, kalau kita jadi orang benar, itu nggak akan membuat kita miskin. Dan itu akan membuat kita justru tambah dipromosikan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi Abraham
kasih lembah Yordan yang strategis untuk Lot, tapi dia semakin diperluas areanya, medan bisnisnya gitu saudaraku ya. Jadi ini sisi negatif karena Lot memilih nggak peduli ada dosa di sana, nggak peduli ada kota lesbian, nggak peduli ada kota homoseksual di sana. Yang penting aku makmur gitu. Yang ketiga, terjadilah peristiwa ketika keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora itu naik ke hadapan Tuhan. Tuhan ngomong begini, ini kota Sodom dan Gomora ini sudah menimbulkan keluh kesah orang. Dan orang itu teriak-teriak lapor kepadaku tentang Sodom dan Gomora yang jahat itu. Nah jangan sampai hidup kita dilaporkan orang saudaraku ya, karena kita nggak jadi berkat. Sodom dan Gomora dikeluhkan orang dan keluhan itu sampai kepada Tuhan. Dan keputusan Tuhan, Sodom dan Gomora harus dihancurkan. Tuhan kirim malaikatnya. Malaikatnya bilang sama Abraham, tahun depan kamu akan punya anak. Dan setelah itu ada berita yang lain bahwa Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Gitu. Abraham berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau ada 50 orang benar gimana? Abraham berdoa saudaraku. Dan singkat cerita, malaikat ini datang ke rumahnya Lot. Malaikat ini datang ke Sodom dan Gomora. Jadi di tengah kota yang berdosa, yang najis sekalipun, malaikat Tuhan turun ke kota yang berdosa itu. Untuk apa? Menyelamatkan Lot. Malam-malam saudaraku, karena itu kota homoseksual. Orang-orang di kota itu tahu bahwa ada 2 laki-laki, itu malaikat saudaraku ya. Ada 2 laki-laki masuk ke rumah Lot dan mereka ingin memperkosa. Mereka ingin bersetubuh secara homoseksual dengan 2 pria yang mereka lihat. Dan poin yang ketiga, Lot bilang, jangan, mereka tamuku. Anakku saja, 2 anak perempuanku saja silahkan kamu pakai. Silahkan kamu perkosa semau-maumu, tapi jangan tamuku. Wah ini bapak kayak apa saudaraku? Gitu kan? Negatif lagi. Kemudian ketika mereka pergi keluar dari Sodom, istrinya jadi tiang garam. Istrinya nengok ke belakang, jadi tiang garam. Ini juga sering ditafsirkan, istrinya itu nggak rela hartanya itu habis. Istrinya nggak rela, investasinya di Sodom itu hancur berantakan. Maka dia nengok ke belakang dan jadi tiang garam. Rupanya istri matre berasal dari suami yang matre. Nah gitu saudaraku ya. Kenapa? Karena Lot juga pilih Sodom. Dia pilih dengan matanya, dia nggak doa. Dia pilih dengan hawa nafsu kedagingannya saudaraku. Istrinya jadi tiang garam. Iya. Coba istri yang jejer suami, senggol dong suaminya, dengerin tuh, haleluya ya. Jadi rupanya istri Lot matre karena rupanya Lot juga matre. Yang kelima, udah istrinya jadi tiang garam, tinggal mereka bertiga, Lot sama kedua anaknya. Lalu terjadilah hubungan incest, terjadilah hubungan ayah kandung dan anak kandung, hubungan seksual, karena anak mereka berpikir kita ini kan nggak ada laki-laki lagi, di Sodom udah habis, sudah punah, cuma tinggal kita bertiga, siapa yang melanjutkan keturunan? Pada akhirnya 1 anak perempuan dia kasih minum anggur ayahnya, mabuk dan kemudian tidur dengan yang tua, hamil. Besoknya lagi yang muda kasih anggur kepada ayahnya, mabuk dan tidur dengan adiknya, hamil lagi. Dan kemudian itu melahirkan Amon dan Moab. Dan Amon Moab ini adalah musuh orang Israel. Musuh orang Israel. Belum lagi kita bicara menantunya saudaraku. Jadi keluarganya nih Lot, saudaraku, orientasinya kekayaan jasmani. Istrinya matre, anak-anaknya cabul, menantunya mengolok-olok Lot. Jadi ketika Lot aja kota ini akan dihancurkan, ternyata nggak ada 10 orang yang benar di kota ini. Karena penawaran terakhir 10 kan. Kalau ada 50 gimana? Wah kalau 50 nggak dihancurkan. Kalau ada 45 gimana? Ada 45 nggak dihancurkan. 40 gimana? 30, 20, 10 Tuhan penawaran terakhir. Kalau ada 10 orang benar. Jadi perhatikan 10 orang benar bisa menunda penghukuman Sodom sebenarnya. 10 orang benar bisa menunda penghukuman atas Sodom. Jadi para pendoa, dengar baik-baik. Sekian pendoa bisa menahan murka Allah. Kemurahan Tuhan dinyatakan. Gitu ya. Ternyata 10 pun gak ada. Menantunya diajak, ayo kita lari ke gunung, kota ini akan dihancurkan. Menantunya mengolok-olok Lot.
Jadi menantu Lot beda dengan menantu Nuh. Menantu Nuh diajak masuk bahtera mau. Menantu Lot enggak mau, saudaraku ya. Bilang sama sebelah, makanya kalau jadi menantu yang nurut. Haleluya, puji Tuhan ya, puji Tuhan, haleluya ya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang cari menantu, carilah menantu yang nurut. Haleluya, puji Tuhan. Menantunya Lot beda sama menantunya Nuh. Menantunya Nuh mau diajak naik ke bahtera keselamatan, selamat. Menantunya Lot enggak mau, ngolok-olok. Menantunya ngolok-olok, istrinya matre, anaknya cabul. Lot sendiri orientasinya duniawi. Negatif. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, next yang berikutnya, kita ketemu dengan ayat ini, 2 Petrus 2 ayat 6 dan 7 saya baca ya. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Petrus mencatat bahwa Lot adalah orang benar. Padahal kita ketemu fakta negatif dari hidup Lot. Kok berani-beraninya Petrus dia berkata bahwa Lot adalah orang benar. Ingat ya, ketika Abraham doa sama Tuhan, Tuhan, kalau ada 50 orang benar, kira-kira masa Tuhan mau menghancurkan orang benar sama orang fasik? Enggak. Kalau 45 orang benar, 40 orang benar terakhir Tuhan, kalau 10 orang benar, kenapa sih Abraham bersyafaat buat Sodom dan Gomora? Dia ingat ponaannya. Jadi dalam pandangan Abraham, Lot ini juga kategori orang benar. Masa sih orang benar akan dihancurkan bersama-sama dengan orang fasik? Tuhan bilang kalau ada 10 aku gak hancurkan. Pada akhirnya keputusannya gak ada 10. Yang ada cuma keluarganya Lot, menantunya gak mau. Istrinya setengah jalan jadi tiang garam. Jadi Bapak Ibu 10 pun gak ada. Jadi kesaksian bahwa Lot orang benar ini bukan hanya Petrus, tapi Abraham menganggap Lot itu sebagai orang benar. Next ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat Nuh, rasanya ya layak lah. Nuh, kalau Nuh disebut orang benar tuh layak lah ya. Kalau kita dengar Nuh pasti pikirannya langsung positif gitu. Ini orang yang positif. Nah, aku setuju kalau dia orang benar. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Setuju kalau Nuh adalah orang benar? Yang setuju katakan amin. Ya. Tapi ternyata tetap ada sisi negatifnya. Dia pernah mabuk, dia minum anggur, dia telanjang, dia ngutuk Ham. Ternyata tetap ada juga catatan negatifnya. Walaupun Alkitab mencatat dia orang benar. Next yang berikutnya, Abraham. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham layak disebut orang benar. Tapi apakah ada sisi negatif? Ada. Dia mengawini Hagar yang menimbulkan masalah sampai hari ini, saudara. Gitu. Karena anaknya Hagar, ya masalah gereja sampai hari ini, saudaraku. Karena Abraham mengawini Hagar. Dia pernah tidak jujur tentang Sarah, dia berkata dia saudaraku, ya benar. Tapi dia tidak mengatakan dia istriku, gitu kan. Sempat tidak jujur tentang Sarah. Dan dia sempat tidak percaya bahwa di masa tuanya dia punya anak. Dia sempat tidak percaya. Ternyata kita juga ketemu catatan negatif dari Abraham. Lanjut. Ini contoh yang berikutnya. Ada beberapa orang di Alkitab disebut orang benar, tapi saya kasih 3 saja. Sakaria dan Elisabet, ini bapaknya Yohanes Pembaptis. Bapak ibunya Yohanes Pembaptis adalah seorang imam yang bernama Sakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi nanti kalau baca ceritanya, Sakaria ini enggak percaya. Dia imam yang sedang melayani, saudaraku. Dia imam yang sedang melayani dan ketika melayani, malaikat tiba-tiba datang.
A few moments later, apa petunjuk, saudaraku kaget, saudaraku kaget. Tiba-tiba malaikat datang, malaikat ngomong, kamu akan punya anak. Gitu. Dan dia nggak percaya, Tuhan, mana mungkin istriku sudah tua. Jadi rupanya imam-imam yang sudah terbiasa melayani pun ketika lihat malaikat kaget, saudaraku. Haleluya ya. Jadi jangan berpikir kalau kita dekat sama Tuhan lalu kita nggak terkaget-kaget dengan pernyataan Tuhan. Tetap kaget. Sakaria saja kaget, saudaraku. Dan dia nggak percaya karena itu dia bisu. Sampai Yohanes Pembaptis dilahirkan. Dia bisu itu karena nggak percaya kamu akan bisu. Sampai anakmu lahir karena kamu nggak percaya. Sisi negatifnya ada? Ada. Tapi Alkitab berkata dia orang benar di hadapan Allah. Lanjut. Nah kita kembali ke Lot. Jadi artinya begini. Orang-orang benar yang disebutkan di Alkitab tetap punya sisi negatif. Tetap punya sisi-sisi kelemahan. Nah kita lihat kenapa Lot disebut orang benar. Nah ini ayat lengkapnya. Tadi saya penggal saja. 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar, orang yang benar. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Rupanya kita dapat catatan di ayat yang ke-7. Walaupun Lot ini tinggal di Sodom, kota yang berdosa, homoseksual. Tapi batinnya itu menderita. Batinnya itu enggak setuju dengan cara hidup orang-orang di Sodom. Orang-orang yang tidak mengenal hukum. Hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Bayangkan ada tamu orang mau diperkosa. Memperkosa dengan izin, bawa keluar tamumu. Kami mau pakai mereka, sekota loh saudaraku. Pria-pria sekota. Waduh saudaraku ya. Ini pria, bukan, saya percaya ini bukan prima saudaraku ya, haleluya ya. Ini prina ya, pria nafsu. Nah gitu saudaraku ya. Kalau prima pria karisma, tapi ini prina, pria nafsu saudaraku ya. Lot ini menderita oleh cara hidup yang seperti itu. Ayat 8. Sebab orang benar ini Lot tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Tiap hari melihat dan mendengar. Kok yo tahan gitu saudaraku ya. Kita ini kalau milih rumah, kita ini kalau milih lingkungan sekolah anak-anak kita, pasti kita akan pilih lingkungan yang kondusif, yang aman buat anak-anak kita. Kalau lingkungannya negatif, kita lebih baik pindah dari sana, gitu kan. Tapi Lot, Alkitab berkata, setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Jiwanya tersiksa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rupanya status sebagai orang benar itu memang misterius. Nah kita akan lihat 3 poin, next yang berikutnya. Yang pertama, status orang benar dari seseorang ternyata tidak ditentukan oleh perbuatannya, tetapi imannya kepada Tuhan. Katakan sama-sama, kebenaran itu ditentukan iman. 1, 2, 3, 2, 3. Oke ya, lihat beberapa ayat saya cantumkan. Roma 3, 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 4 ayat 6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Kenapa Daud ngomong begini? Karena dia ngerti perbuatannya udah jelas dosa. Perbuatannya salah. Berapa kali dia gak taat. Tapi Tuhan bilang dia orang yang berkenan kepada Tuhan. Daud ngalami bahwa kalau dia dibenarkan itu karena anugerah. Bukan karena perbuatannya. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Atau baca sama-sama. Roma 5 ayat 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang dibenarkan karena iman. Bapak Ibu boleh sebut tokoh Alkitab dan kita akan menemukan kekurangannya. Kalau nggak ketemu itu mungkin hanya karena tidak dicatat saja. Paulus lah kita bilang orang yang hebat. Dia orang Farisi, taat Taurat dengan ekstrim.
Dia Farisi sejati, dia ekstrim mentaati Taurat. Tetapi dia sendiri merasa dia paling hina. Dia merasa sendiri rasul yang paling berdosa. Bapak Ibu Saudaraku, selalu ada sisi negatif, hal-hal yang penuh dengan kesalahan dalam diri orang dengan status orang benar. Jadi ini membuktikan bahwa kebenaran seseorang tidak ditentukan oleh perbuatannya, tetapi oleh imannya. Kalau lihat Lot, negatif. Tapi rupanya dia jaga imannya kepada Tuhan, dia jaga. Next yang berikutnya. Yang kedua, baca sama-sama yang kuning. 2-3, status orang benar tidak didapatkan karena kesempurnaannya. Jadi bukan karena kita sempurna maka kita disebut orang benar. Lihat di Roma 3 ayat 28. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi kita kan jadi sempurna itu hanya kalau kita sudah di sorga, saudara. Dalam terjemahan yang lain, ini kayaknya bukan Roma, saya salah kutip ayatnya, ini kayaknya belum saya edit. Harusnya ini kalau nggak salah Ibrani, ini bukan Roma, sorry ya. Saya ingat ini Ibrani, bukan Roma. Ya, Ibrani. Dalam terjemahan yang lain, orang-orang benar yang telah disempurnakan. Jadi kalau seseorang kemudian menjadi sempurna di sorga, itu bukan karena kita baik, bukan karena kita taat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita pendeta, bukan karena kita pelayan, tapi Alkitab berkata disempurnakan. Makanya ini penghiburan buat kita yang ditinggalkan mati orang-orang terkasih, karena kematian itu adalah penyempurnaan dari Tuhan. Kita di sorga baru sempurna. Roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, yang telah disempurnakan. Artinya kalau di bumi ini kita menjadi orang benar, sebenarnya kita tetap salah. Tapi kita dibenarkan Tuhan. Katakan sama-sama, kebenaranku adalah anugerah. 1, 2, 3. Oke. Yang nomor 3, yang berikutnya. Baca sama-sama 2, 3. Status orang benar ditentukan oleh standar Tuhan, bukan manusia. Bapak Ibu lihat Roma 4 ayat 3, sebab apakah yang dikatakan nats kitab suci. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang ngitung siapa? Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang memperhitungkan pada akhirnya penilaian akhir itu pada Tuhan. Makanya jangan jadi hakim. Jangan kita menghakimi, oh dia orang benar, dia bukan. Biarkan Tuhan yang menghakimi. Yang penting aku harus berusaha hidup benar seperti statusku. Yang setuju katakan amin. Ya. Hakim dunia bisa membenarkan. Seseorang bisa dianggap tidak bersalah oleh hakim. Tetapi belum tentu hakim sorga. Ngerti ya? Jadi keputusan hakim pengadilan dunia itu bisa berbanding terbalik dengan keputusan pengadilan sorga. Pemulihan nama baik oleh institusi hukum di negara itu hanya di mata manusia. Tapi kalau Tuhan menyatakan dia tetap berdosa, ya berdosa. Ini loh, yang ngitung Abraham pada akhirnya dianggap orang benar itu Tuhan. Next. Selamat terkejut. Haleluya. Dalam ketidaksempurnaanmu, Tuhan membenarkanmu. Bilang sama sebelah, kamu gak sempurna tapi dibenarkan. Bilang saudaraku, bilang sama sebelah, haleluya. Kamu gak sempurna tapi dibenarkan Tuhan. Gitu ya. Jadi menjelang akhir ini, mari kita tidak perlu menganalisa apakah seseorang itu masuk kategori benar atau tidak. Karena selalu kalau diskusi ditanya, Pak, tokoh Alkitab ini selamat atau tidak, Pak? Salomo ini selamat atau tidak, Pak? Karena dia beristrikan 1000. Wah gitu saudaraku ya. Yang istri yang sah berapa? 300 ya? Gundiknya sekian, pokoknya 1000 total. Kira-kira kemudian Alkitab berkata dia terlibat dalam penyembahan berhala. Kira-kira dia selamat? Enggak, Pak. Saya bilang enggak. Dia Salomo bukan selamat. Haleluya, puji Tuhan.
Saya kalau ditanya kadang-kadang tak bikin guyon, tak bikin nyeleneh aja. Pak Salomo itu selamat enggak Pak? Bukan, enggak selamat. Dia Salomo bukan selamat. Haleluya. Salomo ya Salomo selamat ya selamat. Haleluya gitu. Wong selamat aja belum tentu selamat kok. Haleluya, saudaraku. Iya. Orang yang namanya selamat belum tentu selamat. Saudara tanyanya, Pak Salomo itu masuk surga apa enggak Pak? Kok takon aku sing duwe surga Gusti Yesus, takoni karo Pak Denny saudaraku. Saya kadang-kadang paling sebel kalau ditanya hal-hal yang seperti itu saudaraku. Gitu ya. Kita tuh lebih sering, ini orang ini selamat apa enggak sih? Kenapa Yakub itu nipu tapi kok diberkati? Kita seperti enggak terima gitu loh. Padahal kita tuh kadang-kadang lebih jahat dari Yakub. Bilang sama sebelah, nah itu benar. Bilang, saudaraku, bilang ya. Kita tuh lebih jahat dari Yakub, saudaraku. Tapi kenapa kita disebut orang benar? Itu yang lebih penting. Jadi kalau baca Alkitab, diterapkan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, gitu saudaraku. Yudas selamat apa enggak Pak? Lu yang nentukan selamat apa enggak siapa, saudaraku? Memang dia bunuh diri faktanya. Tapi kita nggak pernah tahu, nggak usah pusing dengan keselamatan orang lain, dengan status kebenaran orang lain. Yang penting begini loh, aku sudah dapat anugerah yang nggak sempurna, yang jahat, yang jatuh dalam kesalahan berkali-kali. Aku adalah orang benar dan aku akan bertanggung jawab dengan kebenaran yang sudah Tuhan anugerahkan kepadaku. Yang penting begitu, saudara. Jadi nggak usah mengulik, iya pelayan kok kayak gitu, leader kok kayak gitu. Kita masih sering begitu, saudaraku. Leader kok kayak gitu. Dalam hati saya, kamu yo kayak gitu. Nah gitu saudaraku ya. Ada yang protes begitu, pelayan kok kayak gitu. Lah kamu juga kayak gitu. Cuma saya nggak ngomong saja saudaraku ya, haleluya ya. Gitu. Jadi jangan nunjuk orang lain. Ya. Tuhan itu memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Ya, orang berdosa dipanggil dalam keberdosaannya, diproses, diajar menjadi orang benar. Nah, lalu kemudian sebelum kita ke kesimpulan, sebelumnya mungkin kita bertanya begini, Pak, oke lah saya orang benar sekarang, tapi apakah berarti dengan cerita Lot ini, berarti boleh dong saya deket-deket dosa? Kan yang penting saya tetap orang benar. Kita akan jawab dengan kesimpulan ini sebentar. Pak, kalau Lot itu ternyata dia tetap diberkati, dan Alkitab mencatat dia orang benar, berarti kita boleh kompromi dong dengan dosa. Oke, kita jawab. Next, ini halaman yang berikutnya. 1, kita simpulkan dulu ya. Status orang benar bukan berarti membuat kita bebas berkompromi dengan dosa. Yuk baca sama-sama nomor 1, 2, 3. Status orang benar bukan berarti membuat kita bebas berkompromi dengan dosa. Lah Lot kompromi. Dia setiap hari lihat, setiap hari dengar, nggak pindah, tetap di situ. Kompromi. Oke, nanti kita jawab. Nomor 2. Karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus, hargailah anugerah Tuhan ini dengan hidup benar. Baca nomor 2, 2, 3. Karena kita sudah dibenarkan, hargailah anugerah Tuhan ini dengan hidup benar. Yang setuju katakan amin. Kalau kita sengaja berkompromi dengan dosa, sengaja berbuat salah, kita nggak menghargai anugerah itu. 3, kebenaran akan berbuah kebenaran. Dosa berbuah maut. Bagaimana dengan Lot? Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab mencatat Lot senegatif apapun, karena imannya kepada Tuhan tetap disebut orang benar. Tapi karena dia kompromi dengan dosa, hancur keluarganya. Hancur bisnisnya. Hancur investasinya. Orang benar tapi hancur. Kenapa? Dosa itu selalu membuat konsekuensi. Jadi kalau kita orang benar yang terus menikmati dosa kita, ya buahnya maut. Mungkin kalau bilang selamat atau enggak, tetap Tuhan selamatkan karena engkau beriman kepada Tuhan. Tapi hidupmu akan hancur dan kacau balau. Kenapa tidak kita mempraktekkan ayat nomor 1 dan nomor 2? Karena kita ini sudah dibenarkan. Aku nggak mau kompromi dengan dosa. Aku mau berusaha hidup benar. Bahwa aku jatuh dalam dosa, aku jatuh dalam kesalahan, aku akan kembali lagi bangkit minta ampun kepada Tuhan. Dan aku tidak suka untuk melakukan dosa.
Jadi kita tetap bisa berstatus orang benar walaupun kompromi dengan dosa. Mungkin begitu, tapi konsekuensinya adalah kehancuran yang fatal. Nuh saudaraku disebut orang benar. Tapi ketika kemudian dia mabuk, dia telanjang, dia kutuk Ham, dia kutuk anaknya sendiri. Ada konsekuensi negatif dari semua pilihan dan perilaku kita. Abraham saudaraku disebut orang benar. Tapi masalah demi masalah terjadi dalam hidupnya. Yakub betul diberkati. Walaupun dia nipu, diberkati. Tapi kedungsang-dungsang saudaraku, kata orang Korea saudaraku ya. Yakub ini hidupnya kedungsang-dungsang saudaraku. Wah enggak karuan, jungkir balik. Harga yang harus dibayar dari keputusannya berdosa itu. Petrus sama. Dia dipakai Tuhan. Tapi saudaraku dia mengalami tantangan dalam pelayanan yang sedemikian itu. Oke, tolong siapkan 1 Yohanes 3 ayat 10, saya nggak siapin, ingat ini dikasih Tuhan tadi ketika saya duduk, multimedia sudah selesai, PowerPoint saya, tampilkan 1 Yohanes 3 ayat 10. Yuk musik, silahkan memainkan satu melodi, kita akan selesai. Saya hanya ingin kasih tunjuk satu ayat ini saja, saudaraku ya. Yohanes 3 ayat 10, iya. Sambil disiapkan saya bacakan dulu ya, 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Nah, mau tahu tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis? Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, jadi kalau mau tahu tanda anak Allah dan tanda anak iblis adalah inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi karena kita sudah dilahirkan, diberikan anugerah, dibenarkan Tuhan. Nanti saya berharap pembicara yang lain mengulas firman kebenaran. Karena kebenaran itu ada dalam firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Pujian kita tadi, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus kebenaran, firman itu kebenaran. Tidak ada kebenaran lain di luar Yesus, tidak ada kebenaran lain di luar firman. Ya, kiranya nanti akan diulas oleh pembicara-pembicara pengkhotbah dalam bulan ini yang lain. Tapi ingat saudaraku, karena firman itu sudah kita terima, produknya yang keluar juga harus kebenaran. Kalau engkau mungkin melakukan dosa, Tuhan ampuni kalau kita minta ampun. Dosanya diampuni, konsekuensinya jalan terus. Ya, jadi mari kita memilih untuk melakukan kebenaran. Minta kekuatan Tuhan untuk kita hidup dalam kebenaran. Sungguh besar setiamu, nyata dalam hidupku. Biarkan kita meninggikan Tuhan lebih dari segalanya. Dan biarkan kita menyembah Dia lebih dalam. Sungguh besar setiamu, nyata dalam hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Kebenaran kami adalah anugerah karena darah-Mu Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tidak ada yang bisa melukiskannya. Darimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selalu.
sungguh besar setiamu, dan kami berkata itu nyata dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh besar setiamu, katakan nyata dalam hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya. Tiada kata yang bisa So beautiful, lukiskan indahnya kekudus. you are so beautiful. Bagimu segala pujian, Haleluya. Ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Kalau kami taat itu bukan kekuatan kami Tuhan. Kalau kami taat itu bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kalau kami taat itu bukan karena kekuatan kami Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama sebelum kita pulang. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu
di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di hidup, terutama bagiku, terutama bagiku. Katakan lagi, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagi hadir-Mu, terutama bagiku, terutama anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku Tuhan. bukan karena kekuatanku, Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bapak berdoa, anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Mampukan kami hidup benar Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. kasih dan sayang-Mu, Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. kasih dan sayang-Mu Bapa, Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. hanya karena anugerah-Mu semata-mata kami dipilih. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami perkasa, bukan karena kami kuat, bukan karena kami kaya raya, bukan pula karena kami pintar, tetapi Terima semua kasih, karena Bapa. anugerah-Mu.
Engkau Tuhan Terima yang kasih, memilih Tuhan. kami, bukan Haleluya. kami yang memilih Engkau. Dan kalau kami hidup saat ini hanya karena anugerah, kami dibenarkan bukan karena kami orang benar. Kami diangkat dari tempat yang jahat, yang benar-benar berlumpur dosa, dibenarkan oleh Tuhan dan diajar untuk hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu ini. Terus beri kekuatan kepada umat-umat-Mu untuk hidup hari ke hari, memilih hidup benar di tengah-tengah angkatan dunia yang jahat dan bengkok hati ini. Roh Kudus, Engkau kuat untuk membimbing umat-umat-Mu. Biarkan setiap umat-umat-Mu Tuhan memberikan hati mereka sepenuhnya kepada firman-Mu, memberikan seluruh hidupnya, mempercayakan seluruh hidupnya untuk Tuhan tuntun pada jalan-jalan kebenaran-Mu. Meskipun mereka harus melewati lembah kekelaman, kesulitan demi kesulitan karena hidup benar. Bela umat-umat-Mu Tuhan, pelihara umat-umat-Mu Tuhan. Penyediaan Tuhan membuktikan bahwa Tuhan menyertai mereka di masa-masa sulit ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau ada untuk menyertai umat-umat-Mu. Haleluya. Memberitahu kepada umat-umat-Mu mana yang benar, mana yang keliru, supaya mereka belajar memilih hidup benar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Pulanglah, bawalah kemurahan dari Allah Bapa. Pulanglah, bawalah kasih sayang anaknya. Lebih dari hidup. Pulanglah, bawalah persekutuan, perlindungan, kekuatan Roh Kudus. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom semuanya.